langsungnya laga di grup F dari World Cup Qualifiers, di mana kita satu grup bersama dengan Vietnam, Filipina, dan juga Irak. Ini pun juga harus menjadi pertimbangan penting, Muaruf, bahwa 3 angka wajib untuk pertandingan ini. Iya, menghadapi Filipina adalah menjadi salah satu kesempatan terbaik untuk bisa mendapatkan 3 angka dan mungkin menjadi tim yang paling mungkin secara teori bisa bisa kemudian Indonesia mendapatkan 3 angka. Tapi jangan lupa juga bahwa kita pernah punya pengalaman saat berada dalam situasi yang kita diunggulkan, tapi ternyata kita juga tidak bisa mendapatkan kemenangan. Filipina pasti memiliki motivasi khusus karena mereka bermain di depan pendukung sendiri dan mereka juga ingin mendapatkan kemenangan. Ya, kita tahu sendiri di grup ini adalah Irak yang kandidat paling kuat. Betul. Dan ada Vietnam di sana yang mungkin akan menjadi yang setara dengan Indonesia, dan Filipina juga mudah-mudahan kita bisa mengambil hasil yang positif di pertemuan menghadapi Filipina kali ini. Dan tentunya kita akan membahas juga line up dari kedua tim. Indonesia, seperti apa yang Anda lihat? Iya, kalau komposisi ini tadi sempat disampaikan oleh Bung Didan bahwa ada rotasi yang dilakukan karena terkait dengan recovery dan juga mungkin terkait dengan pertimbangan taktik, terutama di lini tengah dan lini depan. Kita akan menyoroti bagaimana kemudian penjaga gawang yang diputuskan untuk diganti. Hernando kembali sebagai starter, kemudian Rafael Struijk juga sekarang menempati starter, dan Ramadan Sananta justru berada di bangku cadangan. Jadi ada beberapa nama yang diharapkan bisa mengubah dan memperbaiki performa dari timnas Indonesia menghadapi Filipina. Dan bagi Filipina sendiri kita tahu bahwa sang kapten Neil Etheridge tadi yang sudah kita lihat, ada Mike Ott, Manuel Ott, ada juga Daisuke Sato, dan juga ada Patrick Rehuk yang tentunya kita tahu bahwa itu nama-nama yang sudah tidak asing di telinga kita, Maruf. Iya, nama-nama yang sudah sering kita dengar, terutama ketika bertemu di ajang Piala AFF. Etheridge adalah pemain yang hampir tidak tergantikan, yang sejak dia membela timnas Filipina di tahun 2010 dan kemudian dia sudah tampil 77 kali. Tapi dengan reputasi yang diperlihatkan ketika dia juga bermain di kompetisi di Inggris, saya pikir menjadi salah satu alasan kenapa dia hampir selalu tidak tergantikan di posisi starting line up. Dan yang menarik adalah Bung Didan bahwa banyak juga pemain-pemain timnas Filipina yang merumput di Liga Indonesia atau kemudian di Indonesia, dan mereka menariknya juga ditempatkan dan menempati posisi sebagai starting line up. Betul, dan ini pun juga pertemuan pertama bagi kedua pelatih, Hans Weijs dan juga Shin Tae-yong. Betul. Pastinya mereka sudah siap untuk meracik apa yang harus dilakukan di hari ini. Terutama Weijs pasti akan dituntut untuk bisa memperlihatkan apa yang pernah dilakukan ketika bersama dengan Laos dalam proses transisi. Ya, kita lihat Elkan Bagot, Jody Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh di sana, dan tentunya nama-nama Rafael Struijk, ada juga Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam sang kapten, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, dan juga Saint Patinama, dan juga Hernando sebagai penjaga. Ya, tengah dan depan yang menjadi salah satu fokus yang kalau kita lihat bagaimana perubahan komposisi yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong. Sandy Walsh diturunkan, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Rahmat Irianto juga tampil sebagai starter setelah mereka menghuni bangku cadangan atau masuk sebagai pemain pengganti di laga perdana menghadapi Irak. Ya, dan pertandingan akan segera dimulai. Kita akan segera langsung menyaksikan dari Rizal Memorial Stadium, di mana World Cup Qualifiers Grup F, tentunya Filipina menghadapi Indonesia, dan akan ditemani oleh Bung Maruf El Rumi, serta sudah pasti ada Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi pertandingan di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde kedua antara Indonesia melawan tuan rumah Filipina langsung dari Stadion Rizal Memorial Coliseum di kota Manila. Tentu saja dua tim ini adalah dua tim yang terluka karena masing-masing menderita kekalahan di pertandingan pertama. Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Irak, sedangkan Filipina kalah dari tim tamu Vietnam dengan skor 2-0. Tentu saja kita juga cukup bagus ya, terutama di SEA Games kita pernah mendapatkan medali emas ketika justru bermain di Rizal Memorial Stadium. Sedangkan di pertandingan lain di stadion ini tentu kita ingat bagaimana di pertandingan pertama melawan Filipina di tahun 58 kita juga mampu menaklukkan Filipina 2-1 di stadion ini, tapi saat itu rumputnya masih rumput alami. Betul. Dan di SEA Games 91 kita juga menjadi juara di stadion ini, tapi saat itu juga rumput ini masih alami, sedangkan saat ini sudah menjadi rumput sintetis. Semoga saja keberuntungan di stadion ini tetap menaungi Indonesia. Tadi sebuah pelanggaran terhadap pemain asal Persib Bandung, Desa P1. Tentu
saja dengan banyaknya pemain Filipina yang bermain di Liga 1 ini suatu keadaan yang cukup mengkhawatirkan juga, Bung Maruf. Iya, keuntungan tentu untuk Filipina ya, karena setidaknya mereka tahu betul bagaimana karakter dari pemain-pemain ini. Setidaknya ada 6 pemain dari timnas Filipina yang bermain di kompetisi Indonesia, dan menurut saya itu menjadi salah satu poin penting bagaimana memang sekarang Filipina meskipun mereka tidak bermain atau kemudian kompetisi mereka taruhlah tidak terlalu elit, tapi mereka bermain di Indonesia. Hati-hati, Manuel Ott tadi melakukan tendangan bebas, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutariadi yang menggantikan posisi Nado yang dianggap kurang mengembirakan penampilannya di salah pengertian Asnawi. Oh, serangan balik yang sangat cepat. Hati-hati, 2 lawan 2 kini. Ada Manuel Mike Ott. Oh, shooting out to Peter. Ya, hati-hati, kesalahan kembali dilakukan. Momentumnya adalah ketika Asnawi tadi mencoba untuk memberikan umpan kepada Rafael Struijk, tapi justru umpannya ada miskomunikasi sehingga bola berhasil direbut oleh para pemain Filipina. Ada counter, ada tekanan, dan kita lihat ada momentum tembakan yang dilakukan oleh Rachel ya, yang dia beruntungnya memang tidak mengenai tepat sasaran, tapi 2 lawan 2 counter attack yang cepat menjadi warning, sangat berbahaya sekali. Umpan langsung ke depan, arahkan tadi kepada Rafael Struijk, Greso. Saja dari 28 pertandingan Indonesia melawan Filipina. Oh, hati-hati, terlepas pemain Indonesia dan Tuhan, hampir saja kesalahan para pemain Indonesia di lini belakang menjadi petaka yang tidak diinginkan. Untung saja penyelamatan yang gemilang tadi dari Hernando Ari Sutariadi, Bung Maruf. Ya, ini menurut saya adalah poin penyelamatan. Saya ingin menyoroti dulu bagaimana poin penyelamatan yang dilakukan Hernando. Kita lihat dalam posisi sudah agak maju ke depan, tapi dengan sangat tipis dia berhasil membuang bola melewati garis. Tapi ini menjadi bagaimana kemudian lini belakang kita di dalam waktu yang sangat berdekatan berhasil dieksploitasi. Hampir saja jebol tadi gawang Indonesia dari kesalahan para pemain belakang Indonesia. Koordinasinya tidak terlalu baik. Ini tendangan penjuru Filipina, Manuel Ott langsung melakukan sudah berbahaya. Hampir saja terlepas tadi. Tidak mampu diantisipasi para pemain belakang dan juga penjaga gawang. Hampir saja membawa bahaya tadi buat Indonesia, Bung Maruf. Ya, kita harus melihat situasi ini sebagai situasi yang cukup mengkhawatirkan untuk barisan belakang kita. Ada beberapa kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tapi beruntung tadi masih ada penyelamatan penting juga yang dilakukan oleh Hernando Ari. Harus segera kemudian kembali fokus, harus kemudian kembali melakukan rebuilding dan meminimalkan kesalahan seperti yang diminta oleh pelatih Sintayong. Jordi Amat, main yang sangat berpengalaman. Rizky Ridho ke tengah langsung. Umpan arahkan kepada Sandy Walsh. Ke kotak penalti maksudnya kepada Rafael Struijk. Ada Tabinas di situ. Kini Mike out bekerjasama dengan Rublico. Oh, hati-hati, terlepas Elkan Bagot. Rublico kini menyerang 3 lawan 3 ke kanan. Ada potensi Rublico. Alhamdulillah gagal tadi penempatan atau placing kaki kanan dari Santiago Rublico, pemain asal Atletico Madrid U19, Bung Maruf. Ya, kembali sebuah kesalahan tadi. Kita lihat ada momentum ketika pemain belakang dari Indonesia gagal melakukan antisipasi 3 lawan 3. Selalu ada jumlah pemain yang sama. Mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan bagaimana kemudian lini belakang kita berkali-kali berhasil dieksploitasi dan berkali-kali membuat kesalahan yang jelas sangat mengkhawatirkan sekali, Bung. Filipina, kesalahan yang tidak perlu dari Rizky Ridho, Ingreso, kini Manuel Ott mencari celah dan menendang bola tapi digagalkan tadi. Gagal langsung. Masih kita lihat akurat kerjasama dengan Ingreso. Bukan sebuah pelanggaran. Hati-hati Indonesia. Oh, terlalu bebas. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pemain Indonesia benar-benar sangat membahayakan gawang dan pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Iya, masih tidak mengerti kenapa kemudian kesalahan-kesalahan itu terus berulang, bergantian. Ada Asnawi, kemudian kita juga melihat bagaimana tadi Elkan sempat kesalahan, kemudian Rizky Ridho juga melakukan kesalahan dan itu langsung coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Filipina. Dan kita saksikan di sini bagaimana sebuah peluang yang sangat terbuka, tapi kembali kita beruntung karena Hernando Ari dengan sangat baik sekali membaca arah bola dan melakukan penyelamatan, memblok tembakan yang sudah 1 lawan 1 tadi. Pemain Indonesia benar-benar ditutup para pemain Filipina, sangat sulit. Rizky Ridho
Jordi Amat langsung oh, kesalahan yang tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia dan oh Tuhan. Reza menghukum kesalahan-kesalahan para pemain Indonesia untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina di menit ke-23 ini, Bung Ma'ruf. Iya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika Jordi Amat tadi bolanya berhasil dilebut, ada counter attack dan tidak bisa ditutup. Dan kemudian Rizal menghukum kesalahan demi kesalahan Indonesia, mencetak 1 gol dan Hernando Ari tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan lagi Indonesia. Tidak bisa terus bisa berharap pada Hernando menjadi penyelamat, menjadi hero ketika pemain-pemain belakang melakukan banyak kesalahan. Indonesia tertinggal 0-1. Ya, kesalahan yang dilakukan Jordi Amat tadi dan juga para pemain belakang Indonesia benar-benar membawa bencana di menit ke-23 karena Rashad mampu menghukum kesalahan Indonesia tersebut dengan golnya tadi sehingga mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Filipina di menit ke-23. Elkan Bagot, Saint Patinama, masih Patinama, kembali kepada Bagot, masih Elkan Bagot, kembali kepada Saint Patinama. Oh, dicuri tadi, kembali lagi direbut. Ada Witan Sulaiman, ada Saint Patinama, masih Saint Patinama berhadapan dengan Rubliko. Sangat baik kita lihat. Rafael strike, shooting Rafael strike net. Oh Tuhan. Gagal tadi Bung Ma'ruf. Sebuah peluang yang sangat baik dari Indonesia. Ini yang dibutuhkan, kreativitas, ketenangan, kombinasi dan kerjasama di antara pemain terutama ketika berada di dekat kotak penalti dari Filipina. Dan Rafael Struijk menjawab itu, menciptakan peluang dan kemudian melakukan tembakan yang memang masih belum menemui sasaran, tapi setidaknya memberikan ancaman dan memaksa seorang Etheridge untuk jatuh dan menjatuhkan badannya. 3 minutes. 3 menit tambahan waktu di babak pertama. Indonesia masih tertinggal 1-0 lewat gol Patrick Rachel tadi. Duel Rizky Ridho. Ada kita lihat Porteria. Oh, hati-hati Indonesia. Porteria mencari posisi syuting tadi. Masih bisa digagalkan oleh Hernando Ari. Saint Patinama kini Indonesia. Inilah Porteria. Pertandingan akan segera dimulai, kita segera saksikan pertandingan babak kedua Filipina menghadapi Indonesia dan tentunya juga akan dipandu oleh rekan saya Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Bung Didan, kembali lagi kita akan menuju ke Stadion Rizal Memorial Coliseum di kota Manila guna menyaksikan pertandingan babak kedua pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde kedua. Tuan rumah Filipina melawan Indonesia. Indonesia tertinggal 1-0 lewat gol Patrick Rachel. Ada sedikit perubahan nampaknya, Arhan Pratama masuk, Bung Ma'ruf. Ya, kita belum melihat ya siapa yang digantikan oleh Arhan Pratama, tapi artinya bahwa ini adalah seperti Rizky kini ada Arhan Pratama. Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Sangat baik dan gol! Alhamdulillah, Sadil Ramdhani mencetak gol lewat passing kaki kiri yang sangat manis dan cantik. Alhamdulillah, Indonesia mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebuah gol yang sangat-sangat cantik, luar biasa dari Sadil Ramdhani, putra Raha untuk tim nasional Indonesia ini, Bung Ma'ruf. Iya, kita lihat juga bagaimana sebuah kontribusi besar yang dilakukan, kerja keras yang diperlihatkan, dan kemudian hasil indah yang dihasilkan. Sebuah gol indah dari Sadil Ramdhani, tembakan dari dalam kotak penalti kaki kiri tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Filipina, Neil Etheridge. Luar biasa Indonesia. Credit point tetap harus diberikan kepada Ricky Kambuaya, Bung Ma'ruf. Bagaimana liukannya mampu benar-benar mematahkan pinggang-pinggang para pemain Filipina untuk bisa memberikan umpan matang kepada Sadil Ramdhani tadi di kotak penalti. Saling mengunci sebenarnya. Tendangan bebas Indonesia. Etheridge atur posisi pagar hidup dari Filipina. Witan, oh sangat baik, kombinasi yang sangat baik Witan tadi.
Rafael strike terlepas dari tanggapan penjaga gawang Neil Edridge. Kombinasi yang sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, sebuah skema tendangan bebas yang cukup unik, cukup baik dan memang jarang dilakukan oleh Indonesia. Tapi bagaimana ini juga membuat ada sebuah peluang yang begitu terbuka. Rafael Strike siap untuk menerima bola tadi dan tembakannya masih berhasil dihalau oleh. Jangan mengalirkan bola ke depan langsung. Ada Bas di situ. Jatuh di kaki Manuel. Oh, serangan balik cepat langsung. Oh, ada Rodrigo kiri. Pakolo. Oh, sendirian. Dan berhasil dikuasai dengan sangat baik. Pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Pakolo Bugas tadi. Sebetulnya harus hati-hati juga tadi Hernando Ari untuk membuang bola Bung Maruf. Betul, tetap ada Harus sebuah dalam resiko. dekapan dia. Iya, Kalau karena wasit tidak menyatakan itu sebagai pelanggaran, itu sangat berbahaya. sangat berbahaya ya. Meskipun memang kalau kita lihat posisi ini, ya ini menurut saya lebih pada reaksi awalnya ya. Dia harusnya dia tetap mengamankan bola terlebih dahulu. Bola dulu. Karena ini sangat beresiko. Kalau dia melepaskan bola, kita lihat dia sudah berhasil berlebihan. Dia harus Menunggu terlebih dahulu. menunggu dahulu wasit dengan keputusannya. Kalau wasit belum melakukan keputusan, Kembali tandem yang dilakukan antara Rizky Ridho dengan Elkan Bagot dengan dua fullback langganan timnas. oh, serangan balik cepat kita lihat Arhan Pratama, masih Arhan di kotak penalti. Arhan, oh Tuhan, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan Arhan. Sudah berhadapan dengan penjaga gawang, gagal tadi Bung Maruf. Ya, sebuah keputusan yang menurut saya memang perlu dikoreksi. Meskipun berlari dengan sangat cepat, dengan sangat baik, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Tapi kita lihat Arhan memaksakan untuk menembak ya, tinggi sekali bolanya. Saya setuju menendang Bung, tapi tidak berhadapan dengan Arhan Pratama. Langsung arahkan kotak penalti, disapu dengan sangat baik tadi Sadir Ramdhani. Mengarah ke Witan Sulaiman, tapi gagal tadi Witan. Oh, wasit dari Korea telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, yaitu wasit Kim Jung Hyuk untuk membunyikan peluit sehingga pertandingan ini berakhir imbang The final 1-1. score Dan is pemirsa, Indonesia kita akan 1 kembali ke and studio the bersama Bung Philippines Didan dan juga 1. Bung Maruf El Rumi. Terima kasih dan salam olahraga.